Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang hasil analisis saham dengan menggunakan metode diskon cash flow atau yang biasa disebut dengan metode DCF untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan bank syariah mengenai perbandingan hasil valuasi saham dari sektor perbankan. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas Perbankan Syariah F semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Milatul Musarofah dengan NIM 19082032220. Kemudian ada Dinda Agatha dengan NIM 19082032229. Dan yang terakhir ada Daki Kotin dengan NIM 190822034. Berikut merupakan pemaparan tentang hasil analisis dengan metode DCF pada PT Bank Mega Tbk dengan kode saham Mega. Hadir untuk Anda, wujudkan masa depan. Bank Mega Tbk adalah perusahaan Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 April 1969 dengan nama PT Bank Karman dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1969. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa keuangan perbankan dan berbentuk perseroan terbatas. Kantor pusat Bank Mega berlokasi di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tandian, nomor 12/14A, Jakarta 12790 Indonesia. Bank Mega memiliki 53 kantor cabang, 289 kantor cabang pembantu, dan 7 kantor kas. Bank Mega memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1969. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2000, Bank Mega memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat dari Bapepam LK. Kemudian tanggal 31 Januari 2001 memperoleh izin sebagai bank devisa dari Bank Indonesia. Pada tanggal 15 Maret tahun 2000, Mega memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Mega kepada masyarakat sebanyak Rp112.500.000 dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawar Rp1.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 April tahun 2000. Untuk rasio keuangan Mega bisa dibilang cukup baik jika dilihat dari segi return on equity atau ROE sebesar 18,96%, debt equity ratio atau DER sebesar 608,10%, aset sebesar 111,59 triliun, liabilitas sebesar 95,83 triliun, ekuitas sebesar 15,76 triliun, dan margin of safety sebesar 12,68%. Baiklah, sekarang kita beralih ke salah satu perusahaan pesaing dari Bank Mega, yang mana perusahaan ini sama-sama berasal dari sektor perbankan, yaitu perusahaan BMRI atau Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri Tbk merupakan
perusahaan yang beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan di Indonesia. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Bank yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Jakarta Selatan ini memiliki 139 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia. Selain memiliki kantor cabang di Indonesia, Bank Mandiri juga memiliki 7 kantor cabang di luar negeri yang beroperasi di Cayman Islands, Hong Kong, Inggris, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Timor Leste. Saat ini, Bank Mandiri memiliki 11 anak perusahaan, di antaranya adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Mandiri Aksa General Insurance. Perusahaan BMRI atau Bank Mandiri Tbk memiliki IPO-DAT pada tanggal 14 Juli 2003, memiliki saham penawaran sebesar 2.900.000.000 dan memiliki harga penawaran pada IDR 675. Selanjutnya, perusahaan pesaing dari Bank Mega pada sektor perbankan ada Bank BRI Agro Niaga atau yang biasa disebut BRI Agro. BRI Agro adalah perusahaan keuangan berjenis jasa perbankan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Dapenbun atau Dana Pensiun Perkebunan Nusantara pada tanggal 27 September 1989. Perusahaan ini memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 1989 dan beroperasi komersial pada tanggal 8 Februari 1990. Pada tahun 2011, perusahaan ini diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia dan puncaknya pada tahun 2012, perusahaan berganti nama menjadi BRI Agro. Perusahaan ini berkantor pusat di Jalan Warung Jati Barat nomor 139 Gedung BRI Agro, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Selain kantor pusat yang ada di Jakarta, Bank BRI Agro Niaga juga mulai melebarkan sayapnya dengan membuka kantor cabang untuk setiap provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki berpuluh ribu kantor cabang pembantu yang tersebar di setiap kota, kecamatan, dan kabupaten yang ada di Indonesia. Berikut merupakan produk-produk yang terdapat dalam Bank BRI Agro Niaga, di antaranya yaitu ada rekening giro, tabungan, deposito on call, deposito berjangka, kredit modal kerja atau KMK, kredit investasi atau KI, kredit program, KKPA, KKP, inti plasma, kredit usaha kecil atau KUK, kredit program karyawan, dan kredit multiguna. Perusahaan agro atau Bank BRI Agro Niaga memiliki IPO-DAT pada tanggal 8 Agustus 2003 dan saham penawarannya 0 dan memiliki harga penawaran pada IDR 100. Perbandingan hasil valuasi saham dengan metode DCF dan MOS beserta rasio keuangannya. Perusahaan Mega memiliki harga saham 7.243, Agro 36,57 dan BMRI 5.724.
Sedangkan harga saham pada akhir Desember 2020 perusahaan Mega sebesar 7.200, Agro 1.035, dan BMRI 6.325. Terbilang cukup mahal. Berikut ROE pada perusahaan Mega sebesar 18,96%, perusahaan Agro sebesar 1,68%, dan perusahaan BMRI sebesar 13,04%. Adapun dividen yield untuk perusahaan Mega sebesar 3,57%, perusahaan Agro tidak membagikan dividen yield, dan perusahaan BMRI sebesar 3,73%. Dari sini jika kita bandingkan ROE perusahaan Mega, Agro, dan BMRI, ROE perusahaan Mega lah yang tertinggi jika dibandingkan dengan perusahaan Agro dan BMRI, yaitu 18,96%. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi ROE suatu perusahaan, maka semakin baik pula perusahaan tersebut dalam mengelola modal atau ekuitasnya dalam memperoleh laba. Selanjutnya, dari segi dividen yield. Dividen yield yang tertinggi adalah perusahaan BMRI jika dibandingkan perusahaan Mega dan perusahaan Agro tidak membagikan dividen yield. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar dividen yield yang dibagikan oleh suatu perusahaan, maka akan semakin baik. Karena itu, berarti perusahaan tersebut memperoleh banyak keuntungan. Berikut adalah perhitungan debt equity ratio untuk perusahaan Mega sebesar 608,10%, perusahaan Agro sebesar 486,68%, dan perusahaan BMRI sebesar 763,40%. Dari sini, jika kita bandingkan debt equity ratio perusahaan Agro lah yang paling kecil jika dibandingkan dengan perusahaan Mega dan BMRI. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam debt equity ratio semakin kecil, maka akan semakin baik perusahaan tersebut. Karena jika semakin tinggi debt equity ratio suatu perusahaan, itu membuktikan bahwa perusahaan tersebut kurang baik dalam mengelola kinerja perusahaannya. Kemudian, margin of safety yang paling tinggi adalah perusahaan Mega sebesar 12% jika dibandingkan dengan perusahaan Agro sebesar minus 2,775% dan perusahaan BMRI sebesar minus 7,43%. Dan ketiga perusahaan tersebut tidak melebihi dari 30%. Berarti perusahaan tersebut tidak layak untuk diinvestasikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan terbaik yang pertama adalah perusahaan Mega. Kenapa? Karena perusahaan Mega memiliki ROE yang paling tinggi dari perusahaan Agro dan BMRI dan memiliki margin of safety 12%. Memang dividen yield pada Mega lebih kecil jika dibandingkan BMRI, tetapi dari debt equity ratio yang paling kecil adalah Bank Mega. Kemudian yang kedua, perusahaan terbaik adalah BMRI karena memiliki ROE 13,04% jika dibandingkan dengan Agro 1,68%. Dan
perusahaan agro tidak membagikan dividennya. Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.